Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalil pembenaran dari dugaannya masing-masing. Kendati begitu banyak pendapat tersebut, ada satu pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar pemikiran paling kuat. Dan pendapat tersebut berasal dari seorang sejarawan asal Belanda, yaitu Van Helmholtz. Bertahun-tahun yang lalu, wilayah Indonesia sudah dihuni berbagai jenis manusia purba. Namun, sebagian besar telah mengalami kepunahan. Sisanya yang masih bertahan mengalami perubahan secara perlahan. Salah satunya Homo wajackensis yang kemudian menjadi penghuni asli wilayah Indonesia. Dalam buku Kehidupan Masyarakat pada Masa Praaksara, Masa Hindu-Buddha, dan Masa Islam 2019, karya Tri Worsetianingsih, Homo wajackensis menyebar ke arah timur dan barat. Bagian timur menetap di Papua, Kepulauan Kai, Pulau Seram, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan bagian barat menetap di Sumatera Timur. Nenek moyang bangsa Indonesia yang menurunkan generasi paling banyak sekarang ini dipelajari berasal dari benua Asia. Menurut Van Helmholtz, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. Sebutan Melayu Indonesia bagi orang-orang Austronesia secara umum berlaku untuk semua dari mereka yang menetap di wilayah Nusantara. Akan tetapi berdasarkan waktu kedatangan serta daerah yang pertama kali ditempati bangsa Melayu Indonesia, ini dapat dibedakan menjadi 3 subbangsa yang antara lain bangsa Proto-Melayu, bangsa Deutero-Melayu, dan bangsa primitif. Berikut penjelasan dari masing-masing subbangsa tersebut. Yang pertama, Proto-Melayu. Proto-Melayu ini diyakini sebagai nenek moyang orang-orang Melayu Polinesia yang mana mereka tersebar dari Madagaskar hingga pulau-pulau yang berada di paling timur pada kawasan Pasifik. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia yang pertama kali datang ke Nusantara pada gelombang pertama, sekitar tahun 1510 Masehi. Bangsa Proto-Melayu memasuki wilayah Indonesia melalui 2 jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia sampai Sumatera dan jalur utara atau timur melalui Filipina sampai Sulawesi. Bangsa Melayu tua ini dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba umumnya pada masa itu. Ini dibuktikan dengan penemuan bukti kebudayaan Neolitikum telah berlaku dengan hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah dihaluskan. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum dari orang-orang Austronesia yang terkenal yaitu kapak persegi. Kapak persegi sendiri banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan Sulawesi Utara. Dan perlu kita ketahui bahwa suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan Proto-Melayu ialah suku Dayak dan Toraja. Ciri-ciri Proto-Melayu adalah rambut yang lurus, kulit berwarna kuning kecoklat-coklatan, dan memiliki mata yang sipit. 2. Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang atau berasal dari Indochina, dari bagian utara. Mereka sendiri membawa kebudayaan baru yang berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson. Sering kali mereka juga disebut dengan orang-orang Dongson. Mereka sering disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban yang mereka miliki jauh lebih tinggi dibanding dengan ras Proto-Melayu. Mereka mampu membuat berbagai macam perkakas dari perunggu. Di peradaban mereka juga ditandai dengan adanya keahlian untuk mengerjakan logam dengan sempurna. Ciri-ciri Deutero-Melayu: berkulit sawo matang agak kuning, tubuh yang tak terlalu tinggi, memiliki rambut yang lurus. Perpindahan yang mereka lakukan ke kepulauan Indonesia ini bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia, yakni dengan berupa kapak
persegi panjang. Peradaban ini bisa dengan mudah dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur, bahkan di Filipina sekalipun. Dalam masalah pengolahan tanah, mereka juga memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membuat irigasi di tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan cara membuat hutan terlebih dahulu. Bahkan, ras Deutero Malayu ini juga memiliki peradaban pelayaran yang jauh lebih maju dari para pendahulunya karena memang petualangan yang mereka lakoni sebagai seorang pelaut dengan dibantu oleh penguasa yang mereka miliki terhadap ilmu perbintangan yang sudah dipelajari dan ditanamkan. Tidak hanya itu saja, perpindahan ras Deutero Melayu ini juga menggunakan jalur pelayaran laut. Sebagian dari ras Deutero Melayu ada yang mencapai hingga Kepulauan Jepang. Bahkan kelak ada juga yang hingga mencapai Madagaskar. Kedatangan dari ras Deutero Melayu yang ada di kepulauan Indonesia ini kian lama kian bertambah banyak. Mereka selanjutnya berpindah untuk mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai salah satu tempat tinggal atau tempat hunian yang baru. Pada akhirnya, Proto Melayu dan Deutero Melayu saling membaur satu sama lain dan selanjutnya mereka menjadi penduduk di kepulauan Indonesia. Sementara itu, di masa yang akan datang, mereka berdua bahkan sangat sulit untuk bisa dibedakan. Proto Melayu itu sendiri meliputi penduduk yang ada di Gayo dan Alas di Samudra bagian utara, serta Toraja yang ada di Sulawesi. Sementara itu, untuk semua penduduk di kepulauan Indonesia, terkecuali penduduk Papua yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua, merupakan ras Deutero Melayu. 3. Melanesoid. Ras yang lain juga ada di kepulauan Indonesia merupakan ras Melanesoid. Mereka itu tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang mana terletak di sebelah timur Papua dan di benua Australia. Di kepulauan Indonesia mereka sendiri tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka semua itu termasuk ke dalam ras atau rumpun Melanesoid. Ciri-ciri Melanesoid: berbadan kekar, kulit yang berwarna kehitam-hitaman, rambut keriting, bibir tebal, hidung yang mancung. Menurut dari Daljoni, suku bangsa Melanesoid sekitar sebanyak 70% menetap di Papua, sedangkan 30% yang lain tinggal di beberapa kepulauan yang ada di sekitar Papua dan Papua Nugini. Pada awal mulanya, kedatangan dari bangsa Melanesoid yang ada di Papua ini berawal di saat zaman es terakhir, yakni pada tahun 70.000 SM. Di saat itu kepulauan Indonesia masih belum berpenghuni. Di saat suhu turun hingga mencapai kedinginan yang maksimal, air laut menjadi membeku. Permukaan laut bahkan menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan dengan permukaan yang ada saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau yang baru. Adanya pulau yang muncul tersebut memudahkan makhluk hidup untuk bisa berpindah tempat dari Asia menuju ke kawasan Oceania. Bangsa Melanosoid itu sendiri melakukan perpindahan ke timur hingga mencapai ke Papua. Selanjutnya ke benua Australia, yang sebelumnya menjadi satu kepulauan yang terhubung dengan Papua. Pada saat itu, bangsa Melanesoid mencapai hingga sebanyak 100.000 jiwa dengan meliputi wilayah Papua dan Australia. Peradaban dari bangsa ini dikenal dengan nama Paleolitikum pada saat masa es berakhir dari air laut yang mulai naik lagi di tahun 5000 SM. Kepulauan Papua dan benua Australia menjadi terpisah seperti yang bisa kita lihat saat ini. Asal mula bangsa Melanesia yakni Proto-Melanesia yang merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka itu merupakan manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua sebelum zaman es berakhir dan sebelum terjadi kenaikan permukaan laut yang ada pada saat itu. Di Papua, manusia wajak hidup secara berkelompok kecil di sepanjang muara sungai.
Mereka hidup dengan cara menangkap ikan di sungai dan meramu tumbuh-tumbuhan, serta akar-akaran, serta berburu di hutan belukar. Tempat tinggal yang dimiliki berupa perkampungan yang terbuat dari bahan-bahan ringan. Bangsa proto-melanesoid itu sendiri terus terdesak oleh adanya keberadaan dari bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai Kepulauan Papua melakukan suatu bentuk percampuran terhadap adanya ras baru tersebut. Percampuran yang terjadi antara bangsa Melayu dan bangsa Melanesoid ini mampu menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu yang mana pada saat ini mereka menjadi penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sendiri sudah terlebih dahulu dimasuki oleh orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito itu sendiri diberikan oleh orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu orang yang memiliki kulit hitam, sangat mirip dengan jenis-jenis Negro. Ciri-ciri Negrito memiliki kulit yang gelap, memiliki rambut keriting, mata yang bundar, berhidung lebar, postur tubuh pendek. Sejauh mana kelompok Negrito itu memiliki tali darah dengan jenis-jenis Negro yang ada di Afrika serta Kepulauan Melanesia, Pasifik. Demikian halnya bagaimana sejarah perpindahan mereka yang mana belum banyak diketahui secara pasti dan jelas. Kelompok Wedit itu sendiri terdiri atas orang-orang yang memiliki kepala mesocepal dengan letak mata yang dalam, sehingga sangat tampak seperti berang. Kulit yang berwarna coklat tua dan tinggi, rata-rata laki-lakinya adalah 155 cm. Ciri-ciri Wedit: berkulit hitam, memiliki postur tubuh sedang, rambut yang keriting. Wedit itu sendiri artinya jenis Weda, yakni bangsa yang ada di Pulau Ceylon, Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit yang ada di Indonesia terbilang cukup luas, misal yang ada di Palembang dan Jambi, Kubu, di Siak, Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara, Toala, Tokea, dan Tomuna. Periode migrasi yang dilakukan berlangsung selama berabad-abad, yang mana kemungkinan mereka tersebut berasal dari satu kelompok ras yang sama dan dengan budaya yang sama juga. Mereka juga merupakan nenek moyang orang di Indonesia yang ada saat ini. Sekitar sebanyak 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia merupakan bahasa Austronesia, Melayu Polinesia. Bahasa inilah yang selanjutnya dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok yang kedua, mereka merupakan bahasa Batak, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua ini memiliki hubungan dengan bahasa Malagi yang ada di Madagaskar dan Tagalog yang ada di Luzon. Persebaran geografis dari kedua bahasa ini menunjukkan jika para penggunaannya merupakan para pelaut yang ada di masa dahulu yang mana telah memiliki peradaban yang jauh lebih maju. Di samping dari bahasa tersebut juga ada bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera. Pendapat yang didasarkan pada penemuan-penemuan fosil dan artefak bahwa bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri dan kemudian menyebar ke Asia lainnya. Pendapat ini didukung oleh penemuan fosil di Cina yang kemudian disebut dengan Sinanthropus pekinensis yang diperkirakan hidup sejaman dengan Pithecanthropus erectus di Indonesia. Di wilayah Asia lainnya belum berhasil ditemukan fosil manusia purba. Bahwa penduduk yang mendalami daerah kepulauan Indonesia diperkirakan dari daratan Asia melalui jejak sejarah yang diteliti. Bangsa Indonesia diperkirakan berasal dari daerah Yunan Selatan, kemudian menyebar ke arah selatan hingga sampai ke Indonesia. Bahwa masyarakat awal yang menempati wilayah Indonesia termasuk rumpun bangsa Melayu. Bangsa ini merupakan nenek moyang bangsa Indonesia, yang terdiri dari dua rumpun, yaitu bangsa Proto-Melayu atau Melayu Tua. Bangsa ini masuk ke Indonesia melalui dua jalan atau rute, yaitu jalan barat melalui Semenanjung Melayu, terus ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia, dan jalan timur melalui Filipina, terus ke Sulawesi, selanjutnya ke seluruh Indonesia.
Keturunan bangsa Proto-Melayu yang masih ada sampai sekarang adalah suku bangsa Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda memasuki wilayah Indonesia secara bergelombang melalui jalur barat dari Semenanjung Melayu terus ke Sumatera dan selanjutnya tersebar ke seluruh Indonesia. Keturunan bangsa Indonesia yang masih ada sampai sekarang diantaranya adalah suku bangsa Jawa, Bugis, Minang, dan Melayu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.